Sabira dan Rena mendirikan sebuah kafe pada tahun 2019 bernama Dolan Kopi, beralamat di Jalan Meranti 4, Sawah Lebar, Kota Bengkulu. Sabira dan Rena adalah pengelola sekaligus pemodal utama dengan rasio modal 50/50. Sabira dan Rena bersepakat untuk memasukkan modal sebesar masing-masing 100 juta rupiah dan bersepakat pula untuk tidak mengambil keuntungan apapun selama 12 bulan. Hal itu digunakan untuk ekspansi, guna memperbesar usaha dan menginvestasikan keuntungan dalam bentuk aset. Tapi di bulan ke-6, Sabira mengalami musibah yang mengharuskan ia berhutang ke kafe sebesar 10 juta rupiah. Tetapi hutang tersebut tidak dilakukan secara tertulis. Tidak ada surat perjanjian hutang piutang antara kedua belah pihak. Setelah 12 bulan berlalu, hutang ini kembali dibahas. Bagi Sabira, hutang tersebut akan memotong bagian keuntungan Sabira pada kafe yang mereka dirikan bersama, setelah lewat dari 12 bulan untuk membayar hutang tersebut. Namun, bagi Rena, hutang tersebut memotong bagian modal yang diberikan oleh Sabira pada awal pendirian kafe. Hal ini dikarenakan ketika Sabira berhutang kepada kafe sedang tidak ada pemasukan sama sekali, karena pemasukan ataupun keuntungan dari kafe itu dijadikan aset untuk memenuhi kebutuhan kafe sehari-hari. Oleh karena itu, hutang Sabira mengambil dari modal awal, sehingga hal ini tentu saja akan mengurangi kontribusi modal Sabira dalam pembukaan kafe ini. Sedangkan Sabira menilai bahwa sikap Rena sangat tidak pengertian dan sangat perhitungan sekali kepadanya. Tetapi faktanya bahwa mengenai hutang ini tidak diatur dalam perjanjian kerjasama antara Sabira dan Rena. Sabira berpikir bahwasanya apabila hutangnya memotong modal awal, maka akan membuat Sabira kehilangan hak atas kepemilikan daripada kafe tersebut. Hal inilah yang membuat Sabira ingin mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Rena. Hai Ren, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana? Sudah nggak? Sudah dibuat surat perjanjiannya? Udah, ini Ren. Coba dibaca dulu. Ini kalau ada kurang bisa ditambahi biar kita bisa tanda tangan. Mana Ra, ada yang mau ditambahin atau mau dikurangin? Gue jabarin ulang ya, biar nggak ada kesalahpahaman. Bentar dulu, aku manggil karyawan aku dulu ya. Lah, sinilah. Duduk di sana. Kamu jadi saksi ya lah. Kamu ini ibu mau bikin surat perjanjian sama Mbak Bira. Iya Bu. Baik, jadi kerjasama kita ini adalah membuka kafe yang bernama Dolan Kopi di Jalan Meranti 4. Yang mana saya memasukkan modal sebesar 100 juta dan begitu pun dengan Rena. Kita akan membuka kafe ini pada bulan Februari dan kita sepakat untuk tidak mengambil keuntungan apapun dari kafe tersebut selama 12 bulan atau 1 tahun. Hal ini dilakukan dalam upaya pemekaran usaha dan menginvestasikan keuntungan dalam bentuk aset, dan yang menanggungjawabkan kafe tersebut adalah saya bersama dengan Rena. Apabila terjadi perselisihan antara saya dan Rena, maka kami akan menyelesaikannya melalui jalur kekeluargaan. Gitu kan Ren? Iya Ra, jadi gimana? Ini mau dikurangin apa ditambahin? Gue pikir cukup Ren. Oke deh, sekarang tinggal kamu tanda tangan. Lala, tolong fotokopikan ini ya lah. Gang aslinya gue Salina aja Ren, takut. Halo, assalamualaikum Ren. Waalaikumsalam Ra, ada apa? Udah lama lu nggak ke kafe? Iya nih Ren, gue lagi ada musibah. Bokap gue kecelakaan. Oh iya? Kapan? Kok lu nggak ngabarin gue? Ren, bisa nggak gue minta tolong? Gue sekarang lagi nggak punya duit lagi Ren. Bisa nggak kalau gue pakai dulu duit kafe? Soalnya mau bayarin biaya rumah sakit bokap gue. Bisa Ra, lu mau berapa? Duitnya mau ditransfer atau lu ambil cash ke kafe aja? Mau minjam 10 juta aja, bisa kan Ren? Kalau bisa ditransfer aja Ren, soalnya bokap gue nggak bisa ditinggal. Ya udah, nanti gue transfer ya Ra. Semoga bokap lo cepat sembuh. Kamu apa kabar sih Ra? Kok jarang banget ke kafe? Baik kok, cuman ya gini, kondisi keluarga kami belum membaik.
semenjak bokap gue kecelakaan. Oh, semangat ya, Ra. Ya Ren, jadi gimana kondisi kafe sekarang? Alhamdulillah lancar. Kalau gini terus tahun depan kita bisa buka cabang loh. Oh alhamdulillah, jadi apa yang mau kamu bahas? Lo masih nyimpan surat perjanjian kita buat kafe kemarin kan? Masih kok Ren? Di sana kan dijelaskan kalau setelah dari 12 bulan atau 1 tahun kita baru bisa ambil keuntungan kan. Terus sekarang kan kalau kita udah jalan 1 tahun 2 bulan, itu artinya kita udah bisa ngambil keuntungan kita. Oh iya juga ya, gue baru ingat tentang itu. Oh tapi maaf nih Ren, 7 bulan yang lalu pas bokap lu kecelakaan, lu pernah minjam duit ke kafe sebesar 10 juta. Dan pada saat itu kondisi kafe kan nggak sebagus sekarang. Pada saat itu sebenarnya uang yang kamu pakai itu adalah uang modal dari kafe kita. Artinya modal awal lu nggak 100 juta lagi kan Ren? Karena udah lu ambil 7 bulan yang lalu dan gue yang harus nambah kekurangan modal itu Ra. Ya artinya modal gue lebih besar dari modal lu kan? Lah kok jadi gitu Ren? Kok lu nggak menjelaskan sama gue sih Ren? Kan pada saat itu lu buru-buru banget dan setelah itu juga nggak nanya kelanjutan gimana menurut gue ya gitu, karena itu memang ya terjadi di kafe. Lu tahu kan Ren, kondisi keluarga gue sekarang gimana? Maunya lu gimana? Ya gue pikir yang gue pinjam adalah keuntungan kafe. Nggak mungkin dong kafe belum dapat apa-apa selama 6 bulan jalan. Kalian ngapain aja? Kan tadi udah gue jelasin Ra, kafe belum ngambil keuntungan. Masih banyak barang yang kurang pada saat itu. Kita masih mencukupi barang-barang yang kurang dulu. Lu tuh enak Ra, nggak kerja, jarang ke kafe, jadi nggak tahu gimana kondisi kafe. Enak, nggak kerja, tega Loren. Lu tahu kan kondisi gue? Ya karena gue tau mikirnya gitu. Dikasih hati kok minta jantung. Pokoknya utang gue itu diambil dari keuntungan kafe, bukan dari modal awal. Apa-apaan sih Ra, kok jadi ngaco gini? Kalau lo tetap mau pertahanan pikiran lo itu, silakan aja, tapi sampai jumpa di pengadilan. Apaan sih Ra? Lu yang apa-apaan Ren? Lu nggak ngerti banget kondisi keluarga gue. Kita temenan udah lama dan lu tega sama gue. Serah lu deh Ra, gue balik dulu. Halo, assalamualaikum Ibu Rere. Waalaikumsalam, ada apa Bu Bira? Bu Rere masih pengacara kan? Iya masih Bu, ada masalah apa? Saya mau mengajukan gugatan, Bu. Oh bisa, biar enak kita ngobrolnya, datang aja ya ke kantor. Oke, besok saya ke kantor ya, Bu. Kantornya masih sama kan? Belum pindah? Belum Bu, masih di kantor yang sama, datang aja ya ke kantor, saya ada terus kok di jam kerja ya Bu ya. Oke, Bu. Sampai jumpa besok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada masalah apa sih Bu? Sampai ingin menempuh jalur pengadilan. Jadi gini Bu, saya itu membuka bisnis kafe di Jalan Meranti 4 bersama dengan sahabat saya Rena. Pada bulan ke-6, usaha kami ini berjalan. Saya itu sedang kekurangan dana dan meminjam uang kepada kafe sebesar 10 juta. Saya menganggap bahwa utang itu dipotong dari keuntungan kafe yang setelah 12 bulan akan kami bagi, tetapi ternyata bagi Rena berhutang. Saya itu memotong modal awal. Kalau hutang saya itu memotong modal awal, otomatis kepemilikan kafe tersebut tidak sama rata lagi. Karena pada awal kami membuka kafe itu, kami sama-sama memasukkan modal awal sebesar 100 juta. Kalau hutang saya dipotong dari modal awal, jadi modal awal saya hanya 90 juta. Sedangkan modal awal dia itu menjadi 110 juta. Sedangkan pada saat itu karena saya sangat membutuhkan uang, saya berpikir bahwasanya hutang saya itu dipotong dari keuntungan setelah 12 bulan. Karena saya tidak mau posisi kami di kafe tersebut menjadi tidak seimbang, saya ingin memiliki kafe tersebut seperti sedia kala. Tapi dia tidak mau dan tetap bersikukuh untuk menjadikan hutang saya itu sebagai pengurangan dari modal awal. Saya pikir tidak ada jalan lain lagi selain menempuh jalur pengadilan. Apakah ada surat perjanjian kerjasamanya Bu? Ada Bu, ini. Saya telah lihat perjanjian kerjasama antara Ibu dan Ibu Rena. Di sini tidak mengatur bahwasannya apabila terjadi hutang piutang. Apakah Ibu benar-benar ingin mengajukan gugatan ke pengadilan?
Sebenarnya kalau bisa jangan sampai ke pengadilan. Saya sahabatan dengan Ibu Rena itu sudah lama, jadi saya ingin sebenarnya masalah ini diselesaikan dengan baik-baik. Cuman, kami telah menempuh jalur kekeluargaan, tetapi nampaknya jalur kekeluargaan itu juga belum berhasil untuk ditempuh. Jadi begini saja, Bu. Nanti akan saya hubungi dulu Ibu Rena bagaimana tanggapan beliau. Nanti kita lihat bagaimana pendapat beliau mengenai ibu yang akan mengajukan gugatan. Apabila beliau bersedia untuk bernegosiasi kepada kita, maka jalur pengadilan ini tidak harus ditempuh. Saya serahkan saja kepada Ibu Rere bagaimana baiknya, tetapi keinginan saya cuma satu. Itu tadi, sekarang saya ini sedang dalam kondisi ekonomi yang sulit dan ayah saya juga belum lama ini kecelakaan. Semoga Ibu Rena bisa mengerti kondisi saya ini. Saya hanya meminta untuk berhutang saya itu diambil dari keuntungan kafe, bukan dari modal awal. Karena saya tidak mau ada yang merajai di dalam bisnis yang kami buat, karena tentu saja itu akan menimbulkan sengketa yang baru. Baiklah, Bu, nanti akan saya sampaikan tentang apa permintaan Ibu, apa keluh kesah Ibu, nanti akan saya sampaikan kepada Ibu Rena. Nanti akan saya undang beliau untuk ke kantor saya. Dan saya mohon untuk meminta nomor Ibu Rena agar saya bisa menghubunginya untuk pertemuan selanjutnya. Oh iya, ini Bu, 0851 6754 6574. Saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih, dan nanti saya akan kabarin lagi kapan untuk pertemuan selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Apa betul saya berbicara dengan Ibu Rena? Waalaikumsalam, betul dengan saya sendiri. Ini siapa ya? Maaf sebelumnya, Bu. Saya Rere, kuasa hukumnya Ibu Sabira. Kalau boleh, saya ingin mengundang Ibu ke kantor saya untuk membicarakan mengenai gugatan Ibu Sabira terhadap Ibu Rena. Astagfirullahaladzim, jadi Sabira beneran mau ngajakin gugatan dengan saya? Oh, belum, Bu. Masih di tahap proses. Belum diajukan. Tetapi kalau bisa kita selesaikan dulu secara kekeluargaan agar tidak menempuh jalur pengadilan. Memang betul tidak tahu diri si Sabira itu. Sudah saya kasih uang, mengajukan gugatan. Pola pikirnya itu gimana ya? Bu, ada baiknya kita bicarakan dulu dengan hati yang tenang. Kapan Ibu ada waktu, silakan datang ke kantor saya di Rawa Makmur. Tidak, saya tidak ada waktu untuk mengurusi hal seperti itu. Saya juga lagi mengurusi KP, jadi saya tetap di pendirian saya. Iya, sabar Bu, istighfar dulu. Ini bukan tentang menang atau kalah, tapi saya tahu bahwa hubungan Ibu dan Ibu Sabira telah terjalin dengan sangat baik dalam jangka waktu yang lama. Sangat sayang jika karena kesalahpahaman ini hubungan Ibu yang sudah seperti keluarga menjadi hancur. Ada baiknya kita bicarakan dulu baik-baik. Siapa tahu saya bisa menjadi penengah di antara permasalahan Ibu ini. Astagfirullahaladzim, saya benar-benar terbakar emosi dengan kelakuan Ibu Sabira ini. Insya Allah Bu, saya besok akan datang ke kantor Ibu untuk membicarakan permasalahan ini. Alhamdulillah, kalau bisa besok saya tunggu ya Bu. Assalamualaikum. Ya Bu, waalaikumsalam. Jadi bagaimana Ibu Rena? Saya ingin mendengar kasus ini dari Ibu Rena. Jadi begini Bu, benar bahwasanya saya dan Ibu Sabira itu melakukan kerjasama untuk membuka sebuah kafe di Jalan Meranti 4. Nah, pada awal kerjasama itu kami membuat perjanjian kerjasama ini, bisa Ibu lihat sendiri perjanjian kerjasamanya. Di situ dinyatakan bahwasanya saya dan Ibu Sabira tidak akan mengembalikan keuntungan apapun selama 12 bulan pembukaan kafe tersebut. Karena memang pembukaan kafe ini dari awal sedikit memaksa, sehingga banyak barang-barang yang masih sedikit. Tetapi pada kenyataannya, pada bulan ke-6 kafe ini berjalan, Ibu Sabira meminjam uang ke kafe sebesar 10 juta rupiah. Saya tahu dia sangat butuh uang tersebut, jadi tanpa pikir panjang saya meminjamkan uang, dan di sini posisinya memang kafe tidak baik-baik saja. Sehingga pada saat itu kami memutuskan untuk membeli keperluan kafe terlebih dahulu. Sehingga memang 6 bulan pertama itu Ibu tidak mendapatkan keuntungan. Sedikit pun tidak saya yang mengambilkan keuntungan. Saya paham, memang hal ini tidak ada di dalam perjanjian kerjasama kami. Dan pada saat itu saya juga tidak menerangkan lebih lanjut mengenai hutang ini ke Ibu Sabira, pun begitu sebaliknya. Ketika sekitar 2 minggu yang lalu saya membahas mengenai ini,
Ibu Sabira marah-marah dan akan mengajukan tuntutan ke pengadilan katanya. Saya tidak menyalahkan siapapun atas kejadian ini. Cuman apakah keputusan ibu mengenai hutang itu memang seperti itu? Apakah tidak bisa ditawar lagi? Mengingat kondisi perekonomian ibu Sabira yang belum juga stabil hingga saat ini. Awalnya saya ingin meminta bahwa hutang itu memotong modal awal dia dan sungguh hal tersebut bukan semata-mata untuk mengambil kepemilikan kafe seutuhnya. Karena memang kondisinya seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Saya juga memikirkan kondisi ekonomi beliau, makanya saya memutuskan bahwa hutang beliau itu memotong modal awal karena kafe ini telah berjalan 1 tahun 2 bulan dan bulannya itu kan bisa menerima keuntungan kami. Sehingga keuntungan kami itu bisa full dan tidak dipotong oleh hutangnya, tetapi memang kepemilikannya atas kafe itu berkurang karena modal awal yang dia masukkan juga berkurang. Tetapi bukankah worth it karena beliau sedang butuh uang sekarang? Saya paham mengenai itu. Cuman beliau masih saja meminta untuk hutangnya itu dipotong dari keuntungan daripada kafe. Memang kalau dari segi modal, beliau lebih diuntungkan jika memotong modal, tetapi beliau khawatir apabila kepemilikan kafe itu berubah. Beliau ingin ibu dan juga Ibu Sabira itu memiliki kedudukan yang sama terhadap kafe tersebut. Saya lelah memikirkan ini, mungkin solusi terbaiknya adalah kita ambil tengah-tengahnya saja, yaitu 5 juta diambil dari keuntungan dan 5 juta diambil dari modal. Itu keputusan final saya, silahkan Ibu sampaikan kepada Ibu Sabira. Apabila beliau setuju, maka prosesnya bisa kita lanjutkan dan tidak perlu menempuh jalur pengadilan. Baiklah, jika itu memang keputusan ibu, nanti akan saya sampaikan kepada Ibu Sabira. Nanti akan saya atur kembali untuk pertemuan kita. Baik, terima kasih Bu. Saya tunggu kabar selanjutnya. Saya permisi. Halo, Assalamualaikum Ibu Sabira. Waalaikumsalam. Jadi bagaimana? Apakah ada kabar baik? Iya, alhamdulillah. Tadi ada kabar baik. Tadi saya sudah bertemu dengan Ibu Rena dan beliau telah mengajukan jalan tengah untuk permasalahan ini. Beliau ingin bahwasannya hutang ibu itu yang sebesar 10 juta dipotong dari modal awal dan dipotong juga dari keuntungan. Artinya 5 juta dipotong dari modal awal dan 5 juta berikutnya dipotong dari keuntungan. Begitu ya Bu, apakah tidak ada jalan lain? Iya, beliau juga menyampaikan bahwasannya beliau tidak ada niat sama sekali untuk mengambil kepemilikan kafe. Beliau hanya memikirkan bagaimana caranya menolong ibu di kondisi perekonomian ibu yang sekarang. Dengan mengambil hutang ibu sebagai modal awal adalah jalan terbaik untuk menolong ibu bebas dari perekonomian ibu sekarang. Saya mengerti dan sangat mengerti. Itu cuma saya tidak mau kehilangan aset saya karena apalagi yang akan membuat saya hidup di kemudian hari. Saya paham. Tadi juga sudah saya sampaikan kepada Ibu Rena. Saya rasa ini hanya kesalahpahaman saja di antara Ibu dan Ibu Rena. Jadi bagaimana mengenai tawaran Ibu Rena tadi, Bu? Saya pikir juga begitu. Ini hanya kesalahpahaman saja. Mungkin saya memang sedang emosi. Jika memang benar tawaran Ibu Rena seperti itu, insya Allah saya akan menerima. Silakan saja disiapkan pertemuan antara saya dan Rena. Dan juga siapkan surat perjanjian. Baik. Nanti akan saya atur surat perjanjiannya. Yang mana jika surat perjanjian itu telah ditandatangani, maka kalian tidak bisa mengajukan gugatan lagi terhadap hutang ini. Berkaitan dengan pertemuan antara Ibu dan Ibu Rena, Ibu sekiranya bisa hari apa dan jam berapa ya Bu ya? Mungkin hari Senin Bu, jam 10 pagi. Baik. Nanti akan saya sampaikan kepada Ibu Rena. Kita bertemu di hari Senin jam 10 pagi ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Baiklah, karena Ibu Sabira dan juga Ibu Rena sebagai pihak pertama dan pihak kedua telah hadir di sini, jadi kita akan mendengarkan versi dari masing-masing. Dimulai dari Ibu Rena terlebih dahulu. Jadi sebenarnya permasalahan hutang ini bermula ketika kondisi ekonomi Ibu Sabira sedang sulit, ditambah lagi ayah ibu beliau juga ditimpa kecelakaan. Jadi beliau berhutang dengan saya kepada KP. Pada saat itu saya juga tanpa pikir panjang
dan juga tidak memikirkan surat perjanjian apapun. Karena memang kondisinya saya dan Ibu Sabira ini telah sahabatan sudah lama. Saya percaya dan tidak menduga akan terjadi kesalahpahaman seperti ini. Saya mengira bahwa 10 juta itu adalah diambil dari modal awal karena kondisinya KP pada saat itu tidak baik-baik saja. Dalam artian Bu, masih banyak yang kurang. Saya tidak menduga bahwa saja Ibu Sabira akan mengatakan bahwa hutang tersebut diambil dari keuntungan setelah 12 bulan. Pada saat itu saya juga sangat panik karena papa saya sudah lama masuk rumah sakit karena kecelakaan dan kondisi ekonomi saya tidak memungkinkan pada saat itu. Jadi saya berpikir bahwa saya akan membicarakan ini nanti setelah keadaan saya tenang, tetapi pada kenyataan ekonomi saya tidak kunjung membaik. Setelah sekian lama hal ini dibahas kembali di kondisi mental saya yang tidak baik-baik saja. Tapi setelah saya berpikir kembali bahwasanya saya telah banyak dibantu. Saya juga jarang sekali ke kafe untuk melihat perkembangan kafe. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Rena karena telah membantu saya dan mengerti saya selama ini. Dan saya juga minta maaf kalau beberapa waktu yang lalu saya sempat berkata kasar dan tidak mengerti Ibu Rena. Baiklah, karena kita telah mendengarkan versi masing-masing baik dari Ibu Rena dan juga Ibu Sabira. Jadi di sini permasalahannya sudah kelar, di mana ini hanya kesalahpahaman belaka. Perjanjiannya di sini adalah hutang Ibu Sabira diambil dari keuntungan dan juga diambil dari modal awal. Yang mana hutang 10 juta itu 5 juta diambil dari modal awal dan 5 juta berikutnya diambil dari keuntungan. Di sini sudah saya tulis surat perjanjiannya, yang mana surat perjanjian ini nanti akan sah secara hukum dan tidak boleh lagi dilakukan gugatan karena surat perjanjian ini telah ditandatangani oleh pihak pertama dan juga pihak kedua dan juga disaksikan oleh saksi yang mana saksi di sini adalah saya sendiri sebagai kuasa hukum dari pihak pertama dan juga saksi kedua di sini ada Ibu Lala. Kemudian nanti surat perjanjian ini akan dibuat rangkap 3. Rangkap pertama itu dipegang oleh saya, rangkap kedua oleh pihak pertama dan rangkap kedua oleh pihak kedua. Saya mohon maaf pada Ibu Rena karena mungkin saya di sini terlalu egois dan terima kasih atas bantuannya selama ini. Maafkan saya karena jarang ke kafe karena memang kondisi ayah saya tidak bisa ditinggal. Saya mengerti, saya paham sekali, dan saya juga minta maaf semua yang saya lakukan dan saya katakan itu semata-mata demi Ibu. Saya juga berterima kasih sekali kepada Ibu Rere karena telah membantu mendamaikan saya dan juga Ibu Rena. Sama-sama Bu, saya juga senang telah membantu Ibu.